Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dilimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita masih bisa bertemu, bertalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan talabul ilmi ini Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang dicintainya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Berbicara masalah ibadah, tentu sholat merupakan ibadah yang paling utama. Di antara sekian ibadah-ibadah yang Allah hadirkan buat umat, buat kita orang-orang beriman, sholat merupakan ibadah yang paling istimewa. Apa pasalnya? Kalau kita melihat ibadah-ibadah yang lain, Allah hadirkan, biasanya Allah hadirkan melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apakah itu saum, apakah itu zakat, apakah itu haji, apakah ibadah-ibadah yang lain, malaikat Jibril menyampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Tapi perhatikan, ibadah syariat yang namanya sholat khusus, istimewa Allah hadirkan buat kita semua. Apa pasalnya? Justru penerimaan terhadap syariat ibadah ini khusus Allah undang kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW menemuinya di arsy-Nya Allah. Maka kita bisa bayangkan syariat yang namanya ibadah sholat ini merupakan ibadah yang paling utama, yang paling pokok di dalam Islam. Karena proses menerimanya pun Rasulullah SAW berbeda dibandingkan ibadah dan syariat-syariat yang lain. Ikhwan wa akhwatillah rahmatullah. Berbicara masalah ibadah sholat, sejatinya sholat Allah hadirkan buat kita, buat orang-orang beriman, sejatinya untuk kepentingan kita pribadi, untuk kepentingan kita sebagai hamba, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak punya tendensi, Allah tidak punya kepentingan, Allah tidak mendapatkan manfaat dari ibadah sholat. Justru Allah hadirkan, Allah berikan syariat yang namanya ibadah sholat itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Ini yang kadang-kadang kita sebagai insan, sebagai manusia sering lupa. Seakan-akan ini syariat, ini ibadah menyulitkan kita, merepotkan kita, menambah pekerjaan kita. Padahal sejatinya Allah hadirkan syariat ini untuk memudahkan kita sebagai manusia. Sejatinya ibadah ini diperuntukkan kita, diperuntukkan untuk kita, diperuntukkan bagi insan, bagi hamba. Karena bukti Allah cinta kepada kita. Karena kalau andai kata ini ibadah, ini syariat hanya untuk kepentingan Allah, Allah mendapatkan manfaat darinya, wallahi demi Allah, mustahil. Karena andai kata Allah ingin agar semua manusia beribadah, melaksanakan sholat, taat sepanjang waktu, sepanjang usianya hanya untuk sholat, maka mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak agar manusia semua taat, beribadah, sholat kepada Allah, maka Allah tidak mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tapi bukan itu tujuan Allah menghadirkan sholat. Kalau Allah ingin agar semua manusia taat, beribadah dan sholat kepadanya, Allah sudah punya makhluk-makhluk yang lain yang senantiasa setiap waktu, setiap kesempatan, dimanapun dia berada, senantiasa dia tunduk, taat, patuh, beribadah, sholat kepada Allah. Malaikat, makhluk Allah yang Allah hadirkan, Allah ciptakan begitu sempurna, senantiasa taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah. Tidak pernah dia bermaksiat, tidak pernah dia menolak perintah Allah. Semua perintah-perintah Allah dia tunaikan. Bahkan ada malaikat-malaikat tertentu dari mulai pertama kali diciptakan oleh Allah sampai akhir zaman nanti. Karena tugas dia untuk ruku saja kepada Allah, maka sampai akhir hayatnya, sampai berakhirnya usia ini, sampai berakhirnya dunia ini, dia tetap ruku kepada Allah. Jadi sholat bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia. Dan dengan sholat itulah Allah hadirkan kepada kita untuk membuat kita menjadi hamba-hamba yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati yang tenang. Karena berapa banyak orang dihidupkan oleh Allah 50, 60, 70 tahun dengan berbagai macam ujian dalam kehidupan ini, penuh dengan tekanan dalam hidupnya,
penuh dengan kegelisahan dalam hatinya. Maka Allah hadirkan sholat sebagai penenang buat dirinya. Bahkan kalau kita sikapi kehidupan ini, Masya Allah, hidup ini sejatinya bukan ringan. Hidup ini sejatinya berat dan sangat berat. Apalagi kita sebagai insan, sebagai manusia, tempatnya khilaf, tempatnya salah, tempatnya kelemahan, tempatnya kekurangan, tidak punya kemampuan apa-apa yang kita miliki. Maka adanya sholat sangat menolong kita. Adanya sholat sangat membantu kita. Bahkan Al-Quran mengatakan kepada kita, wasta'inu bisobri wassolah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong dalam kehidupanmu. Jadi hidup ini sulit, penuh dengan kesulitan, besar kesulitannya, maka jadikan sholat sebagai penolong dalam kehidupan kita. Begitulah seharusnya orang-orang beriman diberikan syariat namanya sholat, membantu dirinya dalam hidup. Bukan sebaliknya, diberikan syariat sholat, menyulitkan, merepotkan dia dalam hidup ini. Jadi sholat sejatinya menenangkan jiwa orang-orang beriman. Sholat menjadikan dia mudah menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka seyogyanya dengan berbagai macam situasi, kondisi, jangan pernah lupa sholat. Maka kalau coba kita melihat, sejatinya kehidupan ini penuh dengan berbagai macam ujian, cobaan, bencana yang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Dan semua itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk menguji manusia. Siapa yang ketaatannya, penghambaannya, ibadahnya, sholatnya sempurna di hadapan Allah. Karena berapa banyak orang-orang diberikan ujian, dia jauh dari Allah. Ada orang-orang diberikan kenikmatan, pun dia jauh dari Allah. Maka adanya ujian, musibah, bencana, kelonggaran, nikmat yang Allah hadirkan tidak ada lain kecuali untuk menguji manusia. Siapa yang ketaatannya, ibadahnya, penghambaannya, ibadahnya, sholatnya kepada Allah menjadi sempurna. Maka semua itu sejatinya untuk menguji sholat-sholat kita. Makin sempurnakah sholat kita, makin kokohkan semua kita, atau makin sebaliknya, makin berkurang kualitas ibadah sholat kita. Ikhwan wa akhwat fillah rahmatullah. Ketika nanti umur kita diusiakan, diakhirkan oleh Allah, disudahi umur kita, selesai masa kita hidup di dunia, dipanggil kita menghadap Allah, di padang mahsyar nanti itu, tidak ada kebajikan, tidak ada amal, tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas yang dihisab pertama kali, kecuali sholat. Maka perhatikan sholat-sholat kita, karena ini menentukan akan menjadi orang-orang yang bahagia kita di akhirat, atau sebaliknya menjadi orang-orang celaka di akhirat karena sholat kita. Maka perhatikan sholat kita, karena sholat ini menjadi tolak ukur, menjadi barometer kita akan selamat di akhirat atau sebaliknya celaka di akhirat, tergantung sholat. Nanti di yaumil hisab, sebelum dihisab ibadah-ibadah yang lain, sebelum dihisab amal-amal yang lain, sebelum dihisab penghambaan kita kepada Allah yang lainnya, maka sholat dihisab pertama kali. Baik sholat kita, insya Allah akan baik pula amal-amal kita yang lain. Buruk sholat kita, maka bisa jadi buruk pula semua amal-amal ibadah kita. Maka sholat menjadi penting buat kita semua. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Sholat merupakan pondasi. Sholat merupakan pilar dalam kita beragama. Bahkan sama-sama kita tahu, orang-orang beriman diwajibkan, diharuskan melaksanakan sholat, karena sholat merupakan bagian dari rukun Islam. Setelah kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensi berikutnya kita melaksanakan sholat. Setelah kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensi berikutnya aqimus sholat, menegakkan sholat. Maka sholat merupakan rukun Islam. Apa maknanya? Kalau kita bicara masalah rukun, sejatinya rukun adalah segala sesuatu yang harus ada padanya, harus tertunaikan padanya, dikerjakan olehnya, maka baru dia disebutkan melaksanakan rukun tersebut. Contoh misalkan, ada orang melaksanakan sholat. Dalam sholat sama-sama kita paham ada rukunnya. Dari mulai takbir ihram, sampai sholat, sampai ruku, sujud, kemudian salam, termasuk di dalamnya membaca Al-Fatihah, itu adalah bagian dari rukun sholat. Yang sebagian ulama mengatakan ada yang 12 rukunnya, ada yang 14 rukunnya.
Dari mulai takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Andai kata seorang melaksanakan sholat, tapi dia tidak membaca Al-Fatihah, yang Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat, maka apakah hukum dari orang tersebut? Sahkah sholatnya atau tertolakkah sholatnya? Maka jumhur ulama mengatakan, orang kalau melaksanakan sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak bisa dihukumi dia sudah sah sholatnya atau belum sah sholatnya. Kenapa? Karena kata ulama, kalau ada rukun yang tidak dikerjakan, maka sejatinya dia belum melaksanakan sholat. Jadi artinya kalau rukun sudah diperintahkan oleh Allah, diinformasikan kepada kita, tidak kita tunaikan rukun itu, maka tidak disebut kita melaksanakan sholat. Pun demikian ketika bicara masalah rukun Islam. Orang kalau mengaku dirinya Islam, dirinya Muslim, dirinya beriman, tapi tidak mengerjakan sholat, maka belum pantas dirinya disebut dengan orang Islam. Karena apa? Ada rukun dari rukun Islam yang belum dia tunaikan, atau tidak dia tunaikan, atau sengaja dia tinggalkan. Maka sholat menjadi perkara penting, ikhwan fillah rahimatullah, dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Karena itulah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu kisah, ada seorang sahabat yang sering berkhidmat kepada Rasulullah SAW, sering membantu aktivitas Rasulullah SAW di rumah, di luar rumah. Karena seringnya dia membantu Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah, suatu ketika Rasul bertanya kepada sahabat ini, "Wahai fulan, apa yang engkau minta? Apa yang engkau harapkan? Apa yang engkau sering doakan? Doakanlah, aku akan mintakan kepada Allah agar Allah mengijabah doamu." Maka sahabat ini ketika ditanya oleh Rasulullah, apa permintaanmu, apa harapanmu, apa doamu, agar aku, kata Rasulullah, membantu mendoakan kepada Allah agar Allah mengijabah doamu. Andai kita, ikhwan fillah rahimatullah, berinteraksi dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, berteman dengan Rasulullah, lalu Rasul bertanya kepada kita, "Wahai fulan, wahai antum, wahai si fulan, kalau engkau minta sesuatu, apa yang engkau minta? Aku akan mintakan kepada Allah agar Allah doakan dan ijabah doamu." Kira-kira kita minta apa kira-kira? Maka bisa jadi karena faktor ilmu kita, background kita, pengalaman kita, pemahaman kita tentang keimanan kita, bisa jadi yang kita minta, "Ya Allah, ya Rasulullah, berikan rezeki yang banyak kepada aku. Mudahkan, lancarkan usaha dan bisnisku." Jadi banyak mungkin kita ketika ditanya apa permintaan, apa harapan, apa doamu terkait urusan dunia. Maka sahabat ini karena faktor keilmuannya, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak punya harapan, tidak ada permintaan, tidak punya doa yang paling penting buat diriku kecuali satu." Apa kata Rasulullah? "Wahai fulan, sampaikan apa permintaanmu." Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berkeinginan, aku berharap agar di akhirat nanti aku bertetanggaan denganmu ya Rasulullah." Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Kalau kita coba cermati permintaan, permohonan dari sahabat ini, nampaknya begitu sederhana, begitu sepele. Padahal sejatinya seharusnya inilah yang menjadikan permohonan permintaan orang-orang beriman. Dijadikan dirinya hamba Allah yang senantiasa ketika dipanggil oleh Allah di yaumil hisab nanti, di akhirat nanti, bertetangga dengan Rasulullah. Padahal sama-sama kita tahu Rasul sudah dijamin oleh Allah maksum. Rasul dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka ketika ada sahabat minta bertetangga dengan Rasulullah, artinya ya Allah, jadikan aku tetangga Rasulullah di surganya nanti. Allahu Akbar. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Mendengar permintaan itu, Rasul bertanya kepada sahabat tadi itu, "Wahai sahabatku, adakah permintaan yang lain darimu? Adakah permohonan lain darimu selain itu?" Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, cuman itu saja permintaanku."
Lalu kata Rasulullah, baik kalau itu permintaanmu, aku akan mintakan kepada Allah agar ijabah oleh Allah, agar dikabulkan oleh Allah. Tapi pesanku satu, kalau engkau ingin bertetangga dengan aku, apa kata Rasulullah? Perbanyaklah sujud. Jadi permintaan sahabat tadi diaminkan oleh Rasulullah, lalu Rasul menyampaikan kepadanya, agar engkau dijadikan tetangga aku di surga, maka perbanyaklah, maka bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Coba cermati jawaban Rasulullah. Coba cermati informasi yang disampaikan Rasulullah. Kalau engkau ingin bertetangga dengan aku di surga, di akhirat nanti, maka bantulah aku dengan cara memperbanyak sujud. Maka di sini para ulama menafsirkan dengan dua hal. Jumhur ulama menafsirkan memperbanyak sujud artinya memperbanyak, menyempurnakan sholat kita. Dan yang kedua, para ulama, sebagian ulama menafsirkan ayat ini, hadis ini sebagai isyarat kalau orang ingin benar-benar menjadi pengikut Rasulullah, menjadi teman, menjadi tetangga Rasul di surga nanti, maka pastikan dalam kehidupan sehari-hari engkau senantiasa mengabdi, menolong perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Maka tidak bisa dipungkiri, sholat perkara penting dalam Islam. Sholat merupakan perkara pokok di dalam keimanan. Maka coba kita perhatikan, ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Kalau sampai hari ini diri kita, mungkin juga termasuk orang lain di luar kita, masih enggan melaksanakan sholat, masih bermalas-malasan melaksanakan sholat, masih kadang-kadang disalankan sholat, kadang-kadang ditinggalkan sholat, kadang-kadang tepat waktu sholatnya, kadang-kadang mundur jauh dari waktu sholatnya, kadang-kadang dia bisa fokus, kadang-kadang dia tidak khusyuk sholatnya. Maka kalau ada orang-orang diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, kemudahan oleh Allah, umur oleh Allah, usia oleh Allah, tidak bersyukur dengan sholatnya, tidak sungguh-sungguh sholatnya, atau dia malas dalam sholatnya. Perhatikan, kalau ada orang mengaku dirinya beriman, dirinya Islam, tapi masih malas melaksanakan sholat, maka ada 3 kemungkinan kenapa diri kita atau orang di luar kita masih malas melaksanakan sholat. Apa 3 parameter itu? Apa 3 kriteria itu? Apa 3 penyebab itu yang menjadikan orang masih malas dalam sholat? Padahal sama-sama kita tahu sholat merupakan perkara penting dalam Islam. Sholat merupakan pokok dalam Islam. Bahkan sholat merupakan pilarnya agama Islam. Yang pertama, ikhwan fillah rahimatullah, kenapa masih ada orang yang masih malas melaksanakan sholat? Pertama, terkait dengan imannya. Pertama, terkait masalah keimanannya. Orang yang masih malas melaksanakan sholat masih ada masalah dengan imannya. Orang yang masih enggan melaksanakan sholat ada permasalahan dalam imannya. Karena apa? Karena orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Hai orang-orang beriman, tegakkan sholat. Bukan kerjakan sholat, tegakkan sholat. Jaga waktunya, jaga khusyuknya, jaga pemahaman kita, jaga adab kita, jaga akhlak kita. Aqimus sholat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Tegakkan sholat. Jadi orang kalau mengaku dirinya beriman, maka konsekuensi berikutnya harus dia tunaikan sholat. Kalau dia mengaku dirinya beriman, maka wajib atasnya mengerjakan sholat. Karena sholat merupakan konsekuensi dari keimanan. Orang yang benar imannya, maka benar sholatnya. Orang kalau tidak benar sholatnya, bisa jadi pun tidak benar imannya. Maka iman menjadi faktor utama kenapa masih ada orang-orang yang malas mengerjakan sholat. Padahal sama-sama kita tahu iman itu menjadi landasan amal-amal kita diterima oleh Allah. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan terlandasi oleh iman kita.
Maka iman yang baik, iman yang sempurna, iman yang kokoh, maka setiap waktu, setiap kesempatan dia upayakan untuk senantiasa dekat kepada Allah, mengingat Allah, menghambakan diri kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, sholat dia untuk Allah. Maka iman menjadi pokok, menjadi penting, karena dia menentukan kualitas sholat-sholat kita. Bahkan sholat kita terpengaruh besar atas dasar iman kita. Iman yang sempurna, insya Allah sempurna juga sholat kita. Sholat kita tidak sempurna, bisa jadi ada kekurangan dalam iman kita. Jadi iman menjadi tolak ukur pertama. Kenapa masih ada orang-orang yang malas dengan sholatnya? Padahal sama-sama kita tahu ketika iman kita tidak sempurna, iman kita ada masalah, ada kekurangan di iman kita, hati-hati. Yang menentukan manusia selamat dunia akhirat adalah imannya. Wala takhinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Kalau engkau dalam keadaan beriman, engkau mulia di hadapan Allah baik dunia maupun akhirat. Tapi sebaliknya, kalau cacat imanmu, engkau akan celaka dunia akhirat. Jadi pertama, kenapa manusia masih ada yang malas dalam sholat? Karena faktor iman. Apa faktor yang kedua? Ikhwan wa akhwatillah rahmatullah. Orang yang senantiasa masih sulit untuk menegakkan sholat, malas dalam melaksanakan sholat. Faktor yang kedua, dia tidak tahu dia dihadirkan oleh Allah, dia diciptakan oleh Allah, dia dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Apa tujuan dia dihadirkan di dunia? Sering kali manusia lupa atau bahkan belum tahu tujuan dia dihadirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk apa. Padahal Al-Quran begitu gamblang menceritakan kepada kita, begitu tegas menceritakan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa tidak ada tujuan lain Allah menghadirkan kita di muka bumi kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bahkan jin, kata Allah. Bukan hanya manusia, bahkan jin, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa untuk beribadah, kecuali untuk beribadah. Artinya apa? Kita tidak ada tujuan lain diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini untuk tujuan sholat. Tidak ada tujuan yang lain. Jadi tujuan kita dihidupkan oleh Allah sholat. Untuk sholat. Jadi kalau kita beraktivitas, kita dagang, kita punya niaga, punya bisnis dan seterusnya itu perantara agar kita makin sempurna sholat kita. Jangan dibalik. Dengan makin sibuk kita, makin sukses kita di dunia, kualitas ibadah sholat kita makin rendah, makin berkurang, makin lemah. Ini menyalahi ayat Allah, bahwa Allah menghadirkan kita tidak ada tujuan lain kecuali untuk sholat. Maka perhatikan ikhwan wa akhwatillah, orang yang masih malas, masih belum sungguh-sungguh dalam sholatnya karena dia tidak paham apa tujuan dia dihadirkan oleh Allah di dunia ini. Dan tujuan itu tidak lain kecuali untuk ibadah, kecuali untuk sholat. Maka kalau dia sadar dihadirkan oleh Allah di dunia ini untuk ibadah dan sholat, maka dia akan jaga, dia akan sempurnakan semua waktu dan kesempatannya untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka faktor kedua ini faktor penting, karena belum paham atau karena sudah paham tapi lupa tujuan dia dihidupkan oleh Allah di dunia tidak ada lain kecuali untuk sholat. Pertama, masalah iman menjadikan orang masih malas dalam sholat. Yang kedua, masalah tujuan hidup yang dia belum paham atau dia lupa, menyebabkan manusia lalai dalam sholatnya, lupa dalam sholatnya, malas dalam sholatnya. Yang ketiga, kalau masih ada orang mengaku dirinya beriman, dirinya Islam, tapi enggan sholat, malas dalam sholatnya, tidak sungguh-sungguh dalam sholatnya, maka faktor yang ketiga, dia masih tergoda oleh syaitan. Ikhwan wa akhwat rahmatullah. Allah menghadirkan makhluk-makhluknya, manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, syaitan, semua punya tujuan dan misi masing-masing. Dan Allah telah meridhoi dan Allah telah mengizinkan setan itu punya aktivitas utama untuk senantiasa menggoda anak cucu Adam. Bahkan setan pernah berdialog kepada Allah dan minta
diberikan penangguhan usia, umur, dan waktu, agar dengan penangguhan usia, umur, dan waktu itu dia senantiasa bisa menggoda anak cucu Adam sehingga mengikuti mereka masuk ke dalam neraka. Dalam Al-Quran disebutkan redaksinya, Qalla Rabbi fa'andirni illa yaumi yub'asun. Qalla Rabbi, ketika setan berkata kepada Rabbnya, perhatikan, setan pun beriman kepada Allah sebagai Rabbnya. Maka perhatikan ayat ini, dia minta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Qala Rabbi fa'andirni illa yaumi yub'asun. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, telah memvonis aku menjadi golongan yang sesat, maka berikan penangguhan terhadap umurku, terhadap usiaku, agar aku bisa menggoda anak cucu Adam sampai akhir dunia ini. Allah Akbar. Allah izinkan permintaan iblis dan setan itu untuk menggoda kita. Nah, jadi kalau ada kita orang-orang beriman, orang Islam, mengaku beriman dan Islam, masih enggan melaksanakan sholat, malas melaksanakan sholat, maka bisa jadi besar kemungkinan kita masih tergoda oleh setan. Karena tidak ada godaan setan yang paling besar kecuali ketika orang-orang beriman, orang-orang Islam melaksanakan ibadah. Maka tidak pernah kita lihat ada orang berbuat maksiat digoda oleh setan. Yang digoda oleh setan itu orang-orang ketika melaksanakan kebajikan, melaksanakan amal soleh, melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka disitulah tempat setan menggoda kita manusia. Dan tidak ada godaan besar setan kepada manusia kecuali ketika kita melaksanakan sholat. Maka perhatikan, ketika sholat merupakan perintah kewajiban buat kita semua, masih banyak di antara kita menunda-nunda sholat kita. Ketika sholat itu masuk waktunya, masih banyak di antara kita memilih sholat tidak berjamaah, memilih dengan sholat sendiri. Ketika waktu sholat datang, kita membiasakan diri kita tertinggal rakaat kita dari jamaah. Bahkan ketika sholat datang kepada kita, kita laksanakan sholatnya, kita tidak fokus, tidak konsentrasi, jauh dari khusyuk sholat kita. Disitulah godaan setan masuk kepada kita semua. Jadi ketika bicara masalah sholat, inilah tempat, inilah waktu, inilah kondisi di mana setan menggoda manusia dengan godaan yang sangat besar. Maka jangan heran ketika orang sudah melaksanakan sholat, tetap begitu besar, begitu banyak godaan setan kepada kita. Perhatikan saja, ketika kita sholat, kita gelar sajadah kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berapa banyak orang-orang yang ketika sudah takbiratul ihram, hatinya, matanya, pendengarannya, fakalnya, pikirannya tertuju hanya semata kepada Allah. Atau masih adakah orang-orang ketika takbiratul ihram yang dia ingat dalam hatinya, yang dilihat dengan matanya, dengar hitung telinganya adalah hal-hal lain di luar Allah. Dia masih memikirkan pekerjaannya, masih memikirkan anak istrinya, memikirkan hartanya, memikirkan kendaraannya, memikirkan rumahnya. Itulah godaan setan. Maka ketika bicara masalah setan, setan akan datang kepada kita, menggoda kita ketika kita taat kepada Allah, ketika ibadah kepada Allah, ketika sholat kita. Maka perhatikan, ikhwan wal fadila rahmatullah. Kenapa kita sudah melaksanakan sholat, setan masih menggoda kita, dan kita bisa tergoda oleh setan? Karena kita belum ikhlas kepada Allah. Kalau kita melaksanakan sholat karena pamrih-pamrih tertentu, karena tidak enak dilihat keluarga, dilihat istri, lihat anak, lihat atasan, lihat bawahan, kita sholat untuk kepentingan itu, wallahi demi Allah, setan mudah menggoda kita. Kenapa? Kita tidak ikhlas hanya kepada Allah. Kan disebutkan dalam Al-Quran, semua anak cucu Adam akan mudah dan gampang untuk disesatkan oleh setan, illa ibadiyal mukhlisin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis, kecuali hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas dalam beraktivitas, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam sholatnya. Maka kalau kita masih gampang dan mudah digoda oleh setan dalam sholat kita, bisa jadi kita belum ikhlas dalam sholat kita. Nah, ikhwan wa akhwatilah rahmatullah, itulah pentingnya sholat buat kita. Itulah kenapa manusia yang mengaku sudah beriman dan Islam seringkali kadang mudah tergoda oleh setan, seringkali kadang mudah meninggalkan sholat, malas dalam sholatnya.
Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjaga sholat-sholat kita, menyempurnakan sholat-sholat kita dari waktu ke waktu, sehingga mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan kita menghambakan diri kepada Allah, dalam keadaan kita bersolat kepada Allah Subhanahu, dalam keadaan kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.